Webinar kali ini akan bertemakan tentang komunikasi ya, tentang komunikasi. Hal apa aja yang dipelajari jika kamu kuliah di jurusan komunikasi. Nah, topik pembahasannya kali ini yaitu tentang ilmu komunikasi, komponen dan tingkat komunikasi, dampak media terhadap komunikasi, sharing pengalaman saat menjadi mahasiswa komunikasi dari Kak Zahratul Munawaroh. Baik, kita sebelum memulai, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran acara ini dan agar ilmunya juga bisa diterima dengan baik ya oleh kita semua. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik, saya serahkan langsung ke Kak Zahra untuk memulai webinar kali ini. Oke, Silakan. izin share screen ya Kak. Iya, baik. Oke, apa udah kelihatan teman-teman? Sudah, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bareng tentang komunikasi di sore hari ini, di sisa-sisa weekend gitu ya, menjelang besok sudah kembali beraktivitas. Di sini saya Zahra Munawaroh, bisa dipanggil Zahra aja. Di sini saya akan membawakan materi tentang komunikasi, tapi lebih ke keilmuan atau rumpun ilmunya gitu. Oke, karena kebetulan sejak tahun 2015, sekitar 8 tahun yang lalu, saya mulai belajar nih ilmu komunikasi. Waktu itu di tahun 2015 sampai 2019 saya belajar ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di tahun 2020 saya memutuskan untuk lanjut studi di ilmu komunikasi lagi di Universitas Indonesia. Selain pengalaman di akademik komunikasi ini, saya juga punya beberapa organisasi dan proyek gitu ya yang bergerak di komunikasi juga. Jadi dimulai tahun 2015 waktu lulus SMA waktu itu, kita bikin proyek buat BTS atau buku tahunan SMA dan saya diamanahkan untuk menjadi koordinator utama yang ngurus buku ini gitu. Nah dari situ waktu brainstorming nih sama teman-teman akhirnya kita memutuskan untuk biar lebih terkenal gitu ya, nggak cuman buku tahunan yang ada foto biasa aja, akhirnya kita bikin konsepnya kayak lebih ke storytelling karena waktu itu juga saya pesantren, kita menceritakan nih tentang perkembangan pesantren maupun struggling dari kita semua gitu yang bertahan 6 tahun di situ, gimana ceritanya, ada apa aja, itu kita kemas dalam bentuk buku yang juga kita distribusikan ke adik-adik kelas, ke guru-guru dan ke semuanya gitu. Kemudian di tahun 2017 waktu udah kuliah itu juga bikin project Community Lens Magazine sama teman-teman, project internal jurusan itu. Jadi objektifnya waktu itu kita ingin memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Kota Malang ke teman-teman mahasiswa. Waktu itu target kita ya mahasiswa sekitar umur 17 sampai 24 gitu ya. Kita kasih nih majalah-majalahnya yang masih didistribusikan secara internal juga. Di situ aku jadi jurnalis, reporter sekaligus yang nulis strike news maupun feature newsnya. Kemudian di tahun selanjutnya di 2018 bikin project lagi sama teman-teman di Native Media. Jadi kan di jurusan ilmu komunikasi itu ada lab komunikasi gitu ya teman-teman. Nah di kampus aku sendiri di UMM itu kan ada saluran TV gitu waktu itu. Nah salah satu programnya juga kadang diambil dari Labcom. Nah jadi kita bikin native media ini bikin siaran acara on air gitu yang bertemakan pendidikan. Waktu itu meliput tentang SBMPTN di Malang, kemudian juga bikin talk show gitu tuh, bekerja sama dengan anak-anak kedokteran yang di kampus juga, dan waktu itu aku sebagai floor director yang mengarahkan di studionya gitu waktu on air dan bikin kayak setlist kameranya, rundownnya dan semuanya kayak gitu. Kemudian di tahun 2019 waktu sebelum lulus itu bikin proyek akhir sama teman-teman namanya halokomunitas.com, cuman sekarang sudah tidak berlanjut karena kita udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi Halo Komunitas ini sebenarnya sama dengan Community Lens, cuman bedanya adalah kita sudah migrasi ke digital, ke online. Karena waktu Community Lens ini kan juga budget ya kalau kita bikin yang print media gitu. Jadi kita
migrasi ke online agar jangkauannya juga lebih banyak. Kalau di community lens waktu itu kita cuma di Kota Malang, di Halo Komunitas kita Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan targetnya juga lebih luas lagi, nggak cuma 17 sampai 24, tapi waktu itu sampai 45 tahun, karena komunitas yang diliput juga lebih banyak teman-teman, ada dari berbagai bidang, pendidikan, sosial, bahkan skateboard, dan komunitas kayak wayang kesenian gitu. Itu di pengalaman organisasi dan beberapa proyek aku. Selain itu aku juga bekerja dari tahun 2019, waktu setelah lulus itu aku join sebagai operational team yang salah satunya juga menghandle event di salah satu F&B retail company di Indonesia. Kemudian di tahun 2020 di Maret karena COVID waktu itu akhirnya nggak ada event, jadi resign juga gitu. Kemudian akhirnya di Agustus waktu udah mulai mereda nih COVID, udah mulai kerja lagi, akhirnya memulai sebagai social media officer waktu itu di salah satu agensi di Jakarta. Kemudian handle-nya ya tentu aja sosmed gitu ya, tentang persosmedan. Sampai di tahun lalu di 2022 di bulan Juni itu aku memutuskan untuk karir break dulu karena harus melanjutkan proyek tesis, karena tesis ini juga waktu itu ngambil teorinya cukup harus dipelajari dengan intens, kemudian penelitiannya juga cukup memakan waktu karena waktu itu subjek aku adalah pekerja migran Indonesia atau PMI yang kerjanya di Rumania dan Saudi Arabia, di Qatar, di Dubai, jadi harus adjust waktu sama mereka gitu. Jadi aku memutuskan untuk karir break dari Juni itu, jadi aku mulai penelitian di Juli sampai Desember tahun kemarin, kemudian di awal tahun ini mulai kerja lagi di sosmed lagi, tapi lebih ke employer brandingnya. Hmm. Oke, apa aja sih yang akan kita diskusikan gitu di sore hari ini? Yang pertama, seputar ilmu komunikasi, apa yang membedakan ilmu komunikasi ini dengan rumpun ilmu sosial lainnya, komponen komunikasi, tingkatan komunikasi, media komunikasi, dan kenapa komunikasi itu menjadi penting. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang komunikasi nih, sebenarnya apa gitu yang kita pikirin tentang komunikasi? Waktu itu juga itu menjadi salah satu big questions gitu yang ditanyakan pertama di pertemuan perdana. Apa sih yang kamu pikirkan tentang komunikasi? Di sini aku ngambil salah satu kutipan dari Laswell, salah satu ilmuwan komunikasi dan bapaknya komunikasi juga. Beliau menyampaikan bahwa komunikasi itu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Jadi komunikasi ini intinya adalah kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan. Mau kita ngomong langsung via chat juga bisa kan via VN kah, atau cuma reaction kah, atau kirim emoji kah, itu juga termasuk dalam komunikasi. Intinya ketika ada pertukaran pesan antara dua orang atau lebih gitu ya, di situ terjadi komunikasi gitu teman-teman. Jadi intinya ada suatu pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dan bagaimana dia menerimanya, itu yang disebut dengan komunikasi. Apa sih yang membedakan ilmu komunikasi ini dengan ilmu sosial lainnya gitu? Ini juga yang ditanyakan oleh dosenku gitu ya waktu kuliah, karena memang apa ya, irisan-irisannya itu tipis gitu dengan ilmu sosial yang lainnya. Kalau misalnya kita tarik benang merah yang lebih luas gitu ya, di rumpun ilmu itu kan ada eksakta, ada sosial, ada humaniora. Kalau di eksakta kita belajar tentang alam semesta yang makro gitu. Kalau humaniora dan sosial kita belajar yang lebih mikro, yaitu manusianya. Tapi sebenarnya manusia yang apa, bagian mana gitu. Jadi waktu itu aku dijelaskan tentang perbedaan yang dipelajari di 4 ilmu ini gitu, di antropologi, sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Yang pertama ada antropologi. Di antropologi kita belajar tentang kebudayaan, termasuk sejarah perkembangan, bagaimana kebudayaan ini terbentuk, diadopsi, dan akhirnya kita lakukan gitu di keseharian, itu dibahas di antropologi. Sosiologi kita ngomongin manusia tapi secara eksternal, interaksinya dengan dunia di sekitarnya. Kemudian psikologi kita lebih ngomongin manusia secara internal, jiwanya, batinnya, dan di komunikasi kita ngomongin manusia dan pesan. Jadi ketika ada pertukaran pesan seperti tadi yang dibicarakan gitu ya, itu di situ terjadi komunikasi. Meskipun juga sebenarnya ini semua saling bersinggungan gitu. Aku belajar komunikasi, tapi waktu itu aku juga belajar pengantar antropologi, pengantar sosiologi, psikologi sosial, itu juga dipelajari, dan memang beberapa
bahan ajar, teori yang digunakan tuh juga saling beririsan gitu. Kalau misalnya waktu itu sharing sama teman-teman dari FISIP yang di rumpun ilmu lainnya juga memang kita masih ada kesamaannya gitu. Cuman memang ini di statement di awal waktu itu sama dosenku agar kita tahu dan paham banget gitu ya sebenarnya batasan-batasannya keilmuan komunikasi ini di mana gitu. Apalagi ini juga penting ketika nanti untuk menulis skripsi. Jangan sampai topik yang kita ambil ternyata itu masuknya ke psikologi, ini masuknya sosiologi. Jadi kalau misalnya komunikasi ya memang yang dikaji adalah pesannya dan turunan-turunannya. Oke, kemudian selanjutnya ada komponen komunikasi. Di sini aku ambil model komunikasi Laswell sama seperti yang pertama tadi karena memang Laswell ini cukup familiar gitu bagi mahasiswa-mahasiswa komunikasi. Beliau mengatakan bahwa komponen komunikasi ini ada 5, who says what in which channel, to whom, with what effect gitu. Ketika komunikasi terjadi, setidaknya 5 komponen ini pasti dan akan ada gitu. Who, komunikator. Misalnya A, ngomong ke B, whom-nya berarti resipiennya adalah si B. Dia ngomong apa, message-nya apa, dia ngomong langsung kah, atau via chat kah, via telepon kah, dan efek yang dihasilkan itu apa. Pasti ada ini gitu. Misalnya, kita ngomong nih ke teman kita, di chat atau ngomong langsung, pasti ada efek yang kita inginkan gitu kan. Even joking, cuman kita lagi bercanda itu kan berarti tetap ada efek. Misalnya, oh lagi bikin santai aja atau mencairkan suasana atau ngehibur dia, berarti kan tetap ada efek gitu ya. Sesimpel kita joking atau FYI aja buat ngasih tahu temen, oh ini ada info ini, itu kan berarti tetap ada efek. Atau misalnya teman lagi curhat terus kita menanggapi gitu ya, berarti kan kita mengirimkan kata-kata yang itu akan menyentuh ranah afektifnya dia, oh dia merasa terhibur. Atau misalnya kita minta tolong apa gitu, hingga teman kita melakukan suatu perbuatan atau tindakan dari info yang kita omongin. Jadi gitu teman-teman, kenapa ada 5 ini? Ya karena agar kita bisa mengukur gitu. Apalagi ini kalau kita ngomongin keilmuan, ya biar kita tahu gitu, ini oh komunikatornya ini gitu. Jadi memang dikotak-kotakan seperti ini. Begitu teman-teman. Nah, apa aja sih tingkatan-tingkatan komunikasi gitu? Karena tingkatan ini juga akan mempengaruhi antara si komunikator dan komunikan. Tingkatan komunikasi ini ada 5. Yang pertama intrapersonal, interpersonal, group communication, organization, dan mass communication. Kenapa sih dibagi-bagi menjadi seperti ini gitu? Ya agar kita tuh tahu gitu siapa audiens kita dan bagaimana kita harus mengemas pesan dan bagaimana kita harus menyampaikannya lewat apa gitu. Karena kalau ngomongin tingkatan ini juga akan mempengaruhi teori-teori yang ada gitu. Karena kan di teori komunikasi kan ada banyak tuh teorinya. Nah itu juga akan dibagi nih, ini teori apa, oh intrapersonal, oh interpersonal. Jadi untuk paham apa ya, untuk kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, kita harus paham audiensnya kita dulu gitu. Karena bisa jadi nih apa yang kita bisa omongin ke tongkrongan A tuh belum tentu bisa dibawa ke tongkrongan B gitu. Jadi kita harus paham audiensnya, kita harus paham nih tingkatannya, oh ini segini gitu. Jadi kita bisa lebih memposisikan diri. Masuk yang pertama ada intrapersonal communication. Biasanya juga disebut self communication. Itu ketika kita mikir, ketika kita berpendapat, ketika kita mengingat-ingat memori serta pengolahan informasi dalam diri. Kayak misalnya kita lagi kontemplasi, kita nanya ke diri kita sendiri, ini gimana ya gitu ya. Tapi kan yang ngejawab juga diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita memang membutuhkan self communication itu gitu. Kalau ngomongin self communication atau intrapersonal communication, yaitu adalah komunikasi yang dari diri kita sendiri untuk diri kita sendiri gitu dan dijawab oleh diri kita sendiri. Nah, di intrapersonal communication ini ada teori yang aku ingat itu namanya adalah uncertainty reduction atau pengurangan ketidakpastian. Di situ kita lagi ngomong sama diri kita sendiri, misalnya sama kayak aku nih saat ini lagi ngebawain materi ini gitu ya. Aku nanya ke diri aku sendiri, kamu akan ngomong apa aja ya Zar hari ini gitu ya. Terus kan dijawab ya sama diri aku sendiri. Nah, kita misalnya latihan, misalnya kita prepare kalau mau presentasi di kelas. Nah, itu terjadi kan intrapersonal communication ini gitu dan itu memang ada di teori yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada interpersonal communication. Biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan peran yang timbal balik sebagai komunikator dan komunikan. Maksudnya adalah misalnya kita lagi curhat nih ke teman kita 2 atau 3 orang, masing-masing dari kita punya kapasitas yang sama untuk menyampaikan maupun mendengarkan. Berarti itu maksudnya ke interpersonal communication. Jadi kita punya
hubungan timbal balik lah, nggak ada yang mendominasi, oh kita lagi dengerin doang nih, enggak, tapi kita sama-sama menyampaikan, itu namanya interpersonal communication. Di interpersonal communication itu ada teori namanya teori penetrasi sosial atau biasanya dikenal juga teori bawang merah. Nah, ini juga masih beririsan nih sama keilmuan di sosiologi. Waktu itu teman aku pernah menyampaikan juga kan. Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa lebih dekat kita sama orang, kita akan lebih beda lagi pembahasannya. Itu ada dibahas di teori si bawang merah ini. Dia mengibaratkan manusia itu seperti lapisan bawang merah. Semakin kita dekat, semakin terkelupaslah satu lapisan sampai di lapisan terakhir, which is kita memang udah benar-benar dekat gitu sama dia. Ibaratnya kita lagi deket nih sama orang, kita bisa mengkategorikan menjadi 4 ruang gitu. Misalnya di rumah, ada orang-orang yang kita baru kenal, berarti itu kita masih di tahap di halaman rumah nih teman-teman, kita masih kaku, kita masih oke, saya hai atau untuk gimana, itu berarti masih terbatas kan komunikasinya, terus apa yang kita bahas sama dia itu masih di sebatas oke, kita saling tahu aja. Kemudian kalau misalnya udah lebih kenal, kita mempersilahkan dia masuk, ada di ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini biasanya kita udah nggak kaku lagi nih, udah bisa saling luas untuk ngomong kayak gitu. Kemudian yang ketiga di ruang makan. Di sini biasanya area ini kita udah bisa curhat sama orang, kita udah bisa percaya dan terbuka untuk menceritakan apa-apa di diri kita, begitu juga dengan dia gitu. Jadi biasanya di ruang stage ruang makan ini kita udah mulai bisa terbuka dengan orang ini. Yang terakhir di kamar tidur. Di kamar tidur ini adalah ruangan yang benar-benar kita filter. Siapa aja yang boleh masuk, siapa aja yang bisa kita kasih tahu sesuatu hal ini tentang diri kita gitu. Jadi memang itu dijelaskan gitu teman-teman. Jadi hal yang wajar kalau misalnya kita baru ketemu sama orang terus kita kayak oh cuman hai gitu-gitu doang. Ya memang itu sudah dijelaskan dan ada teori yang membahas tentang itu. Kemudian yang ketiga ada group communication, komunikasi yang terjadi di lingkup kecil, misalnya di keluarga atau di tongkrongan, itu namanya group communication. Di group communication ini kita ngomong sama orang-orang yang lebih banyak daripada yang di interpersonal. Kalau interpersonal ini kan 2-3 orang. Kalau di group communication kita lebih ke lingkup yang lebih besar, misalnya sama keluarga, sama teman-teman di tongkrongan, itu masuknya di group communication. Selanjutnya ada organizational communication atau komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi di lingkup yang lebih besar lagi gitu. Apa yang bedain organisasi dan grup tadi? Ya, yang tadi karena orangnya lebih banyak dan sesuai namanya, kalau di organizational communication itu adalah komunikasi yang terjadi di organisasi atau di kelompok-kelompok yang ada struktur organisasinya. Misalnya di sekolah, di OSIS, di perusahaan, ya kita bisa tahu nih, oh organisasinya ini aja gitu. Biasanya orang-orang yang belajar mendalam nih tentang komunikasi organisasi untuk karirnya ke depan dia bisa jadi people engagement di bawah HR department yang ngurusin kalau ada acara-acara kantor, yang melakukan survei karyawan. Beberapa juga ada yang nyebut ini sebagai internal communication gitu pekerjaannya seperti itu. Yang terakhir ada mass communication atau komunikasi massa. Sesuai namanya juga, komunikasi ini tuh dilakukan kepada halayak secara masif dengan lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, yang interpersonal kita lebih intens gitu komunikasinya. Terus group communication, oh iya di tongkrongan doang nih, organisasional masih terbatas. Di masa ini komunikasi kita tuh tidak terbatas karena memang halayaknya atau komunikannya itu masif gitu banyak gitu. Dan ini tuh apa ya, salah satu tingkatan komunikasi yang mengalami perubahan gitu. Misalnya dulu tuh ada namanya teori jarum hipodermik yang mengatakan bahwa kita audiens gitu ya hanya menonton TV itu sesuai program yang disajikan aja sama si produser atau pemilik TV-nya. Dia mau nyajiin acara apa ya kita cuma bisa nonton karena kita nggak punya pilihan lain. Tapi seiring berjalannya waktu, teorinya dikaji, ada pembaruan-pembaruan, ada namanya teori difusi inovasi, bahwa inovasi saluran itu pasti ada dan selalu ada. Contohnya sekarang layanan OTT kan juga banyak tuh, ada Netflix, ada Netflix, ada video, ada Viu, WeTV, dan berbagai macam lainnya. Yang kita tuh bisa custom, kita mau nonton apa, nggak cuman disajiin doang nih sama TV, tapi kita bisa search secara langsung, bahkan di YouTube kita bisa cari, kita mau nonton apa, kita bisa gitu. Jadi kita punya apa ya, istilahnya kita bukan orang yang pasif lagi, tapi kita bisa aktif. Bahkan di Instagram gitu ya, di Instagramnya sinetron apa gitu. Kita kan sebagai audiens juga bisa menyuarakan. Kayak misalnya sekarang pun
sinetron-sinetron gitu kan juga nggak cuma ditulis oleh si penulisnya teman-teman. Kadang-kadang kita sebagai audiens bisa menyampaikan, ini jangan begini dong. Nah itu biasanya kan diturutin tuh, dikabulin sama si scriptwriter-nya buat bikin adegan-adegan seperti ini nih gitu. Jadi memang sekarang di mass communication yang sekarang komunikasinya itu bisa lebih ke dua arah. Kita nggak pasif lagi tapi kita punya the right, kita punya hak untuk menyampaikan apa yang kita mau dan kita punya hak juga untuk mau nonton apa yang ingin kita tonton seperti itu. Nah, tipe-tipe media massa ini ada tiga. Yang pertama print media, electronic media, dan digital media. Di print media ada visual yang bisa dilihat seperti majalah, seperti koran gitu ya. Kemudian di elektronik ada audio yaitu radio. Kemudian di audio visual ada TV dan film. Kenapa film dikategorikan juga gitu? Karena ya memang film adalah salah satu media untuk menyampaikan pesan. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan biasanya kita ditanya ya kayak pesan apa yang bisa kamu ambil dari film ini gitu. Nah, Hmm. balik lagi ke inti komunikasi tadi kan memang untuk pesan gitu ya. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh si sutradara kah, oleh si produser kah, oleh si scriptwriter kah. Ada pesan yang mereka bawa melalui film untuk disampaikan ke audiens agar mereka punya pemikiran-pemikiran tertentu atau perasaan-perasaan tertentu atau bahkan melakukan tindakan-tindakan tertentu setelah mereka menonton si film ini gitu. Jadi memang film adalah salah satu media untuk menyampaikan pesan dari para filmmaker kepada kita audiensnya. Nah, sekarang ada yang namanya digital media. Digital media ini sekarang lagi disebut sebagai new media atau media baru gitu yang dalam sejarah perkembangannya telah memperluas jangkauan manusia. Istilah new media ini sebenarnya nggak merujuk pada media tertentu teman-teman. Jadi dari dulu tuh sudah ada istilah new media yang dikaitkan kepada sebuah media pokoknya yang bisa bikin kita lebih terhubung aja, lebih bisa menyampaikan pesan lebih luas aja. Itu disebut dengan new media. Dan sekarang yang new media ya digital media ini gitu. McLuhan, salah satu ilmuwan komunikasi juga menyampaikan bahwa new media dapat menghasilkan yang pertama dampak budaya yang luas. Dampak budaya yang luas itu maksudnya gimana? Kita kan di dunia maya ini kita tuh bisa terhubung dengan siapapun dari manapun dan kapanpun yang jangkauannya tuh luas banget. Kita bisa mengadopsi berbagai macam budaya yang ada di media sosial, bahkan kita bisa menciptakan budaya loh di media sosial dengan hal-hal yang mungkin kita tidak bisa prediksi gitu ya, muncul budaya-budaya baru ini gitu. Misalnya TikTok Live itu kan mana ada dulu, tapi sekarang karena sekarang lagi booming ya udah muncullah yang namanya budaya baru ini. Ketika dulu orang-orang jualan gitu ya dari offline, kemudian online pindah nih, dulu belum ada marketplace gitu ya, masih yang PO lewat WA atau lewat apa gitu. Kemudian ada muncul marketplace, budayanya berubah. Kemudian ada TikTok Live, berubah lagi. Yang which is semuanya itu dibawa oleh si digital media ini gitu. Jadi dampak budayanya luas banget. Atau misalnya budaya anak skena gitu ya, budaya kayak yang itu Mas Logam yang bercanda itu kan apa ya, sebuah hal-hal baru yang memang dibawa oleh media gitu. Dan kita nggak akan tahu itu kalau misalnya kita nggak mengadopsi media dan kita nggak lihat nih perkembangannya seperti apa. Yang kedua, tidak dapat diprediksi. Tidak dapat diprediksi maksudnya adalah kita tuh nggak pernah tahu bagaimana media ini dengan sangat cepat berubah gitu ya. Apa yang viral hari ini belum tentu akan viral besok gitu. Karena selalu ada konten-konten baru, materi-materi baru gitu ya. Kayak misalnya dulu yang Citayam Fashion Week gitu ya. Sekarang kan udah nggak ada lagi gitu ya. Emang nggak bisa diprediksi karena memang secepat itu perubahan-perubahan yang dibawa oleh new media ini. Yang ketiga, mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena kita nggak bisa memungkiri gitu ya, disrupsi media ini memang sangat membawa perubahan, salah satunya adalah mengganggu. Kadang-kadang kita ke distraksi, misalnya aku nih contohnya, aku kan kerja sebagai social media officer gitu ya, dan kerjaannya juga mayoritas di HP, lagi main HP, misalnya ada notif pop up apa gitu, ada yang update apa di TikTok atau di Instagram, kita kan jadi akhirnya ke distract ya, terus lihat oh ya udah deh lihat keterusan gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang juga dibawa oleh media baru yang dulu itu orang bisa lebih fokus ya karena fokusnya cuma satu, tapi karena sekarang sudah bisa multi gitu ya, kita kadang-kadang masih terganggu dengan hal seperti itu. Yang keempat, mengubah dinamika hubungan antar manusia.
Maksudnya gimana mengubah dinamika hubungan antar manusia? Kita bisa melihat bagaimana bentuk komunikasi kita tuh lebih berkembang gitu sekarang. Seperti yang tadi aku sampaikan juga, kalau dulu kita misalnya curhat cuman lewat telepon gitu ya. Cuman kan kita kepentak sama biaya operator nih mahal. Akhirnya ya curhat paling mentak-mentak berapa sih 15 menit, 20 menit gitu kan. Kemudian misalnya curhat di SMS, karakternya juga terbatas. Kalau lebih pulsanya nambah. Jadi kan kita nggak bisa tuh curhat terus-terusan. Tapi karena adanya sosial media yang sekarang, ada digital media, ada WA, ada Line, ada Telegram dan segala macam. Kita tuh bisa kontakan sama siapapun. Misalnya kita mau curhat 24/7 pun bisa gitu karena nggak ada lagi halangan-halangan itu gitu. Jadi dinamika hubungan kita juga jadi berubah gitu. Misalnya muncul fenomena sleep call juga. Mana ada dulu sleep call pasti kekontak di biaya operator. Tapi sekarang karena memang sudah difasilitasi, udah ada nih fiturnya, kita bisa manfaatin itu gitu. Terus kalau misalnya dulu kita chatan gitu ya, ya udah sekedar chatan. Tapi sekarang ada stiker, ada apa emoticon, ada segala macam. Kita bisa ngirim reaction juga kan di WA. Jadi dinamika itu memang berubah gitu. Jadi tergantung gimana kita menyikapinya, apakah kita mau terbawa arus aja, atau kita harus filter, atau kita harus memposisikan diri, itu balik lagi ke kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh menyerap apa ya mentah-mentah apa yang ada gitu. Jadi kita tetap harus membatasi diri agar kita bisa tetap maju bareng si media ini, tapi juga nggak terbawa arus yang akhirnya membawakan hal-hal negatif ke diri kita sendiri gitu. Jadi dampak yang paling terasa dari media saat ini memang ya digitalisasi. Segala macam digital tuh sekarang ada gitu. Kita bisa nggak perlu susah-susah lagi lah kita cari apa, cari informasi bisa di digital, kita belajar bisa di digital, kita ngobrol bisa di digital, belanja bisa di digital, semuanya itu sekarang seolah-olah udah disediakan gitu di digital. Jadi kita harus mempergunakan itu sebaik-baiknya, kita harus lebih bijak, kita harus memfilter segala hal, jangan diserap mentah-mentah seperti itu. Mhm. Nah, kemudian apa sih manfaat dari komunikasi atau apa yang aku rasain gitu ya dari aku belajar ilmu komunikasi waktu itu sampai sekarang gitu. Yang pertama, aku bisa lebih paham gitu sama komunikan aku dan akhirnya aku bisa menyesuaikan bagaimana aku akan menyampaikan pesan ke mereka gitu. Karena lagi-lagi karakter orang kan beda-beda ya. Terus kayak tingkat toleransi seseorang pun beda-beda. Nggak semua hal yang misalnya aku bisa omongin ke si A, si B juga akan bisa nerima itu. Jokes di tongkrongan A belum tentu sama dengan jokes di tongkrongan B. Even misalnya kita seumuran atau background kita sama gitu ya, tapi tingkat toleransi kita tuh pasti beda-beda gitu. Cara kita berkomunikasi pun beda-beda. Dengan aku belajar ini tuh, aku merasa aku bisa lebih tahu aja nih komunikan aku tuh seperti apa. Oh oke, do don'ts-nya apa untuk ngomong sama dia. Kenapa seperti itu? Nyambung ke yang kedua untuk mengurangi miskomunikasi. Karena lagi-lagi ketika kita menyampaikan pesan, kita tuh pasti punya tujuan. Pesan ini tuh akan berdampak apa nih ke dia gitu. Jadi dengan kita tahu karakter audiensnya, kita bisa mengemas cara penyampaian pesan sesuai dengan dia, ya agar nggak ada hambatan komunikasi. Sekalipun ada tuh bisa kita minimalisir gitu, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, karena belajar di ilmu komunikasi ini tuh kan banyak banget ya teman-teman yang dipelajari kan kompleks banget gitu. Kayak ada jurnalistik, ada corporate communication, ada PR, ada audiovisual. Dan aku merasa ketika aku menempa pembelajaran-pembelajaran itu, aku merasa aku bisa meningkatkan skill mendengarkan, memahami, writing, dan lagi-lagi mengirimkan pesan gitu. Karena kita memang dilatih untuk itu. Kita harus paham audiens agar kita bisa menyesuaikan. Misalnya juga kalau diaplikasikan nih ke kerjaan aku sekarang sebagai social media officer, aku harus paham dulu audiensnya siapa, karakter mereka gimana, karakter secara demografis, geografisnya kayak apa. Akhirnya aku bisa mengemas pesan sesuai yang diinginkan oleh si company untuk ke audiens ini gitu. Jadi memang kita harus mempelajari ini benar-benar agar kita bisa tahu. Cuman sebenarnya juga nggak harus apakah semua anak ilmu komunikasi akan paham ya, enggak juga gitu. Kita juga sampai sekarang masih tetap belajar. Yang penting adalah kita tahu dulu nih kayak basicnya oh seperti ini gitu. Jadi kita tetap bisa belajar di mana aja dan learning by doing aja gitu.
Yang keempat, aku merasa bisa lebih mengasah analytical skills dan sense aja gitu. Ketika ngelihat orang tuh akhirnya jadi tahu gitu ya. Oh orang ini tuh emang kayak gini ya. Oh, oke deh berarti aku harus menyampaikannya dengan lebih pelan-pelan. Kalau misalnya ngomong sama orang-orang nih dari daerah Jawa, daerah Batak akan menyampaikannya tuh gimana, atau misalnya lagi ngobrol nih sama clients, dia dari US sama dari Arab Saudi, oh berarti perbedaannya di mana nih untuk menyampaikan agar bisnis kita goals ke mereka. Jadi kita harus bisa menganalisa audiensnya gitu dan nge-sense aja sebenarnya gitu. Dan terutama di era digital dan segala fenomenanya. Jadi aku merasa sekarang tuh uh, kan apa ya di media sosial tuh banyak banget kan drama-drama dan fenomenanya gitu. Jadi aku rasa ketika aku udah bisa menganalisa ini, ya kita tuh nggak akan terlalu terbawa-bawa banget lah sama fenomena-fenomena yang ada. Nah, ada juga nih kan salah satu teori komunikasi dramaturgi bahwa kita tuh selalu punya topeng gitu. Jadi kita punya sisi ini, dan kita tuh hanya menampilkan sisi yang ingin kita tampilkan. Nah, itu biasanya dilakukan orang-orang nih di sosial media. Dia hanya ingin menampilkan sisi yang dia inginkan aja. Jadi kadang-kadang aku ngeliat si A, aduh enak banget ya hidupnya, kayak nggak ada susahnya deh, kayak dapet duit gampang banget, kayak apa. Tapi kan itu memang sisi yang ingin dia tonjolkan gitu. Kita nggak ngerti tuh di balik itu kayak gimana. Atau misalnya ada drama apa untuk naikin rating atau naikin follower, subscriber gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi ya memang itu adalah pesan yang dikemas sedemikian rupa oleh dia yang ingin dia tunjukkan ke sosial media, teman-teman. Jadi kita harus bisa lebih aware lagi, kita bisa harus lebih bijak lagi agar kita bisa tahu nih itu semua tuh mungkin aja ya memang segala hal yang bisa di-setting gitu. Apa sih yang bisa kita setting? Kita mau foto aja kita bisa setting kameranya agar lebih cakep gitu ya. Apalagi di media sosial yang audiensnya lebih banyak lagi. Kita foto yang bahkan untuk diri kita sendiri aja kita pengen menampilkan tuh yang apa ya, yang bagus, apalagi yang dilihat orang kan gitu kan. Simpelnya begitu. Jadi setidaknya ini sih yang aku rasakan ketika aku mulai mendalami untuk belajar di komunikasi. Oke, ini salah satu quotes gitu ya yang disampaikan oleh Andrew. Andrew ini adalah psychologist dan researcher dari US. Beliau mengatakan bahwa nothing in science has any value to society if it's not communicated. Jadi memang uh, bisa dikatakan nggak ada nilainya loh suatu ilmu kalau misalnya kita tuh nggak mengkomunikasikan itu terlebih ke sosial atau lingkungan kita. Nah itu juga menjadi salah satu alasan kenapa aku tertarik nih waktu ada acara sharing-sharing via webinar gini gitu ya, Impaktif. Jadi ya karena apa ya, sekecil apapun yang kita tahu itu bisa loh kita sharing ke orang lain. Kita nggak pernah tahu dampak apa yang bisa nyampe ke mereka. Mungkin bagi kita sepele, tapi orang lain belum tentu nangkapnya tuh kayak gitu gitu. Kalau misalnya di agama aku juga dijelaskan kan kayak sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Walau ayatan apa ya, sesimpel apa aja, mungkin satu ayat aja kalau misalnya kita bisa sampaikan dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, yaitu memang akan bermanfaat juga, membawa kemanfaatan untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi memang kuncinya di komunikasi untuk menyampaikan pesan bagaimana kita bisa mengemas itu agar orang lain bisa sama-sama tahu kita belajar bareng-bareng. Kayak gitu. Oke, sudah selesai. Mungkin itu dari aku. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing bareng-bareng atau mau ada pengalaman apa gitu, silakan teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bisa raise hand seperti ini ya. Ada tombol raise hand gitu. Paling untuk permulaan, untuk awal ini, paling saya dulu sih yang mau tanya Kak Zahra. Kan kebetulan pekerjaan kita mungkin sama ya, sosial media spesialis lah. Kira-kira kita ini kan pasti berhubungan dengan brand, yaitu bagaimana cara menyampaikan si brand ini sampai di benak klien kita dan nempel gitu. Nah, kalau Kak Zahra sendiri, menurut Kak Zahra ini ya, sulitnya kira-kira apa, ya pengalaman lah, bisa sharing pengalaman waktu selama jadi social media officer ini, kira-kira apa tantangannya, apa yang kira-kira berat gitu yang biasa terjadi waktu jadi social media officer ini.
Oke, Mm-mm. kalau tantangan itu, lagi-lagi karena kita ingin menyampaikan pesan ke audiens gitu ya Kak, ke komunikan, itu adalah si komunikan ini yang nggak bisa kita prediksi gitu. Karena, misalnya nih aku ada handle untuk LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram. Karakteristik audiens dari keempat sosmed ini pun udah beda gitu. Jadi Hmm. kita memang punya satu topik misalnya ingin kita sampaikan, tapi ya tetap kita harus menyesuaikan lagi untuk mengemas pesannya, menyesuaikan karakteristik mereka. Kalau misalnya kita bawa bahasa santai di TikTok untuk ke LinkedIn ya nggak akan masuk gitu kan. Jadi kita harus punya kepekaan dan harus analitik dari awal aja sih untuk tahu itu gitu. Terus yang kedua paling misalnya gitu ya komen-komen yang nggak bisa kita prediksi juga gitu. Karena kan ketika kita menyampaikan pesan, mungkin kita punya eh, interpretasi A gitu. Tapi kan Hmm. orang yang melihat itu belum tentu menginterpretasikan hal yang sama gitu. Dan itu memang magisnya sebuah karya gitu kan. Kita punya apa ya sebagai audiens mereka punya eh, nalar yang lebih liar gitu misalnya dan punya apa ya kesempatan untuk ingin lihat ini tuh memang sebagai apa gitu dan itu nggak Hmm. apa-apa gitu karena kita juga punya kebebasan untuk hal itu tapi yang penting sih so far ketika apa yang mereka interpretasikan nggak beda jauh ya udah nggak apa-apa aja itu sih paling yang selama ini dirasakan kak. Hmm. Kalau boleh tahu di perusahaan apa sih Kak Zahra? Oke, Di bidang apa? Ah, kalau yang pertama jadi sosmed itu waktu itu aku di agensi oh agency. HR agensi gitu Mm-mm. jadi kita yang ngebantu proses PMI pekerja migran Indonesia untuk Mm-mm. segala prosesnya di kedutaan kemudian sampai dia flight kayak gitu. Hmm. Jadi aku sebagai sosmed harus menyampaikan nih step-stepnya make it clear di awal terus kayak misalnya kita lagi hiring untuk posisi apa kita harus statement dulu di awal terus kita ngasih gambaran di sosmed nanti kamu di sana kerjanya akan ditempatkan di mana di hotel kah di resto kah gitu jenjang karirnya seperti apa nah itu semua kan tugas aku nih untuk menyampaikan di awal kemudian yang terakhir ini aku di perusahaan farmasi tapi lebih ke brandingnya jadi aku harus mengemas bagaimana orang-orang di luar tuh tahu culture di perusahaan kita tuh seperti apa gitu. Oh, jadi lebih biar mengetahui culture-nya ya, bukan Mm-mm, apa namanya. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil lah contoh dari Impaktif sendiri ya. mm-mm. Jadi kalau misalkan di benak Kak Zahra sama teman-teman mungkin top of mind ini ya. E-course apa sih sebutannya sih? Eh, apa ya? Jadi lupa. Eh, apa namanya website-website yang menyediakan ini, menyediakan course-course gitu. Oh learning course ya Ya learning e-learning. learning. Ya maksudnya e-learning itu. Pasti top of mind-nya kalau nggak Ruang Guru, Udemy, apa? My Skill, ya, Zenius. Zenius, ya itu. Nah, ada saran nggak kira-kira Impaktif tuh ingin masuk ke situ, ingin masuk ke ya menjadi salah satu yang bisa diingat lah sama masyarakat bahwa kita ini juga e-learning loh, startup e-learning gitu. Tapi dalam artian bedanya kita lebih mengajarkan tentang soft skill sih ketimbang hard skill. Kalau rata-rata mereka itu mengajarkan tentang hard skill dan kalau dilihat sih minusnya mereka itu ya belum seperti kita, belum ada community engagement lebih dalam. Mereka ada dimasukin sebuah grup, termasuk gue juga ikut sih, ikut salah satu dari mereka, pengen tahu semana sih engage-nya mereka sama audiens mereka sendiri, dan ternyata ya cukup belum dalam gitu. Nah, itu salah satu poin yang akan Impaktif ambil. Nah, makanya kita lebih fokus juga yaitu di community learning yang kan kayak gini. Sebenarnya ya, tapi tergantung juga kan ke apa namanya individual di dalam Ya grup kita betul. sendiri, karena kita nggak bisa maksa orang untuk aktif Iya untuk berdiskusi betul. segala macam. Nah, itu kira-kira ada saran nggak dari Kak Zahra untuk Impaktif sendiri? Oke, kalau saran mungkin kalau yang biasa aku lakukan ya sebelum bikin konten gitu, yang pertama pasti akan riset kompetitor kan. Kita akan Hmm. nulis nulis dulu plus minusnya dia apa, kemudian USP kita apa, dan mungkin akan lebih banyak ditekankan konten-kontennya ke USP sih gitu. Nah, kalau misalnya udah punya komunitas, ya benar sebenarnya kita nggak bisa mengatur orang gitu ya, tapi kan Hmm. ada hal-hal yang bisa kita handle gitu, ada hal-hal yang di luar
kuasa dan enggak, tapi kan kita punya kuasa untuk misalnya terus sharing, terus aktif gitu ya. Mungkin lama-kelamaan dia juga akan tergerak untuk ke situ sih Kak. Jadi yang pertama mungkin tadi kalau dari segi sosial media untuk kontennya paling bisa lebih ditekankan ke branding gitu. Apa yang bisa kita offer yang nggak ada di orang lain gitu misalnya. Kalau misalnya secara community engagement mungkin kita bisa kayak tadi misalnya yang teori kan tadi aku bilang ya teori hipodermik itu kita hanya ngasih apa yang menurut kita bagus, tapi kan di divisi inovasi mengatakan sekarang semuanya bisa dua arah, mungkin bisa nanya nih ke teman-teman mau dibawain topik apa nih atau apa gitu, jadi ada yang ada usul kah gitu, jadi akhirnya terjadi komunikasi dua arah, nggak cuma kita ngasih ke mereka tapi mereka juga bisa request nih Kak, mungkin itu sih kalau dari sisi community. Oke, sip deh. Iya, emang itu yang kita butuhkan, lebih ke sharing tentang impaktif Iya juga Kak. sih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya sekiranya? Jika tidak ada, mungkin sesi penutup juga nggak apa-apa dari Kak Zahra. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk waktunya di sharing-sharing sore hari ini. Kalau misalnya masih sekarang lagi gak ada yang ditanyain, saya Oh, oh ada dari Mas Zen, silakan. Ada. Halo, halo, halo. halo Assalamualaikum. Iya. sore Kak. Mohon maaf. Nggak, ini saya lagi di luar, masalahnya tadi nggak terlalu kedengar juga. Bisa Oh, tolong oke. dijelaskan kembali tentang ilmu dasar komunikasi, karena ya itu perlu banget sih bagi saya, karena komunikasi itu bukan hanya tentang berbicara, bukan hanya tentang mendengar, tapi indera perasa termasuk. Iya, Oh, kita melihat orang lain tuh bagaimana, tapi kita bisa merasakannya, itu pun termasuk komunikasi salah satunya. betul betul. Nah, yang saya ingin lebih tahu tuh ya ilmu dasarnya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Zen pertanyaannya. Jadi ilmu dasarnya komunikasi adalah kembali lagi ke kata kunci awal tadi Kak, yaitu pesan. Jadi kan kita tuh mengkaji tentang pesan, tapi lebih ke manusianya. Seperti yang disampaikan tadi juga kan komunikasi adalah ada 5 aspek nih, ada 5 komponen. Dimana semuanya itu kita udah acknowledge dari awal. Kita harus tahu dulu nih Kak, misalnya benar tadi kita harus punya sense itu. Nah, gimana sense itu bisa bertumbuh ya dengan kita tahu audiens kita. Kalau misalnya kita tahu audiens kita, oh dia karakternya seperti ini, berarti kita harus menyampaikan pesannya tuh ya seperti ini gitu, menyesuaikan ke dia. Kenapa nggak menyesuaikan ke kita ya? Karena kita di sini sebagai komunikator. Komunikator itu harus ngerti audiensnya tuh kayak gimana, agar kita bisa mengurangi hambatan komunikasi. Misalnya kakak misalnya ngomong sama orang Solo gitu ya, berarti kakak harus memelankan tonnya, terus kemudian menggunakan bahasa yang lebih halus gitu, agar dia tuh bisa nangkep gitu. Kayak yang kemarin yang itu karena yang Kak Jilda ceritakan gitu ya, dia dari Betul. Jakarta terus ngomong nih ke orang-orang di Jombang gitu, nggak semua Mm-mm. ngerti ya karena memang ada perbedaan-perbedaan bahasa di situ. Bahkan jangankan kita sama bule gitu ya, misalnya kita sama orang-orang di sini aja karakternya udah beda. Jadi kita harus ngerti dulu audiens kita siapa, biar kita bisa menyesuaikan gimana kita menyampaikan pesan ke mereka Kak. Dan jangan disamaratakan juga nih semua orang. Misalnya Kakak bisa nongkrong di ABC, nah jangan sampai beda bahasan tuh tapi jokesnya kakak bawa, nah itu bisa jadi ada orang lain yang tersinggung, jadi kita harus benar-benar tahu nih audiens kita. Atau misalnya kayak aku nih waktu aku pertama ke Jakarta, aku sebelum ke Jakarta tuh aku benar-benar belajar nih semuanya kayak daerah di sana tuh kayak gimana, orang-orangnya akan seperti apa karakternya, agar aku bisa menyesuaikan diri gitu. Dan nggak apa ya, nggak kelihatan nggak ngerti gitu, jadi meskipun kita pertama tapi orang bisa oh ternyata dia orang yang paham gitu ya. Jadi pembawaan diri kita tuh bisa ngerti kalau misalnya kita mau cari tahu, dan cari tahunya dari mana, dari medsos gitu ya, kita bisa lihat kan karakteristik orang kayak gimana, oh cara ngepost anak Jakarta tuh kayak gini, oh bahasanya kayak gini gitu misalnya. Atau mau ke Surabaya gitu, oh biasanya ada imbuhan nih apa gitu kan. Nah ya gitu, kita harus tahu dan bisa menyesuaikan gitu sih. Dan dari kita banyak lihat gitu ya fenomena di sosial media, kita tuh juga akan bisa kok nge-sense kayak oh ini ternyata orangnya kayak gini, dan kita akhirnya bisa tahu bagaimana kita harus menyampaikan pesan kita ke si orang ini gitu sih paling Kak. Oke, dari Mas Zen udah cukup. Oke, cukup. Nah, selanjutnya kita ada lagi nih dari Mas Ainur Roji. Silakan Mas Ainur Roji.
Halo Kak, Halo. mau nanya ini ya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri kita waktu apa ya, nggak percaya diri waktu komunikasi? Karena saya sendiri waktu dapat tugas kayak membawa acara atau waktu ngisi materi gitu, seringkali kayak ngeblank tiba-tiba atau belibet gitu ngomongnya. Nah, apalagi kalau ngisi materi itu kadang lihat peserta kayak gitu kayak membosankan kayak gitu. Bagaimana sih caranya membangun suasana saat kita menyampaikan komunikasi itu? Oke. Oke, aku akan coba jawab pakai yang tadi ya. Itu kan Di Romangun cara ada kita itu. yang bisa kita atasi adalah kita bisa menggunakan yang namanya intrapersonal communication Kak, atau komunikasi dengan diri sendiri. Jadi di komunikasi dengan diri sendiri itu ada namanya Ya setengah jam lagi Bang. expect violation atau apa Tutup, namanya tolong ekspektasi Japira. kita terhadap orang lain ya, kayak tadi kakak bilang aku tuh kayak ngelihat orang dengan mereka tuh akan mikir gimana ya. Nah itu kan kita punya ekspektasi nih ke orang lain. Nah kita bisa membangun komunikasi dengan diri sendiri dengan menancapkan ekspektasi, ya udah mereka tuh adalah audiens yang baik, oh mereka adalah good listener, kayak gitu sih Kak paling. Jadi dengan kita punya ekspektasi itu, kita ngobrol sama diri sendiri, kita akhirnya akan terafirmasi oleh hal-hal positif. Kemudian yang kedua, kita bisa ngambil kayak tadi yang teori yang aku contohin juga, ada uncertainty kan. Di situ kan ada pengurangan ketidakpastian. Berarti kan kalau misalnya kita lagi jadi MC terus nggak pede, itu kan berarti kita merasa nggak pasti kan sama diri sendiri. Nah itu kita bisa kurangi dengan ngobrol sama diri sendiri juga Kak. Kayak misalnya yang pertama kita buka nih materinya, terus kita latihan sendiri. Kita bisa tulis poin-poin yang penting, yang misalnya nanti takut kelupaan atau kemis karena lagi grogi gitu ya. Nah itu bisa kita tulis, atau kita juga bisa ngobrol kayak kita ngobrol sama diri sendiri kayak kamu nyampain apa nih nanti, terus kita jawab sendiri. Terus kayak kalau kamu sebagai audiens, kamu akan melihat aku seperti apa. Kalau kamu sebagai audiens, kira-kira kamu pengen tahu apa nih dari apa yang aku bawakan, kamu ingin melihat aku sebagai MC yang seperti apa. Nah kita harus banyakin ngobrol sama diri sendiri sih. Kalau misalnya aku diajarin dulu kan aku ada tuh mata kuliah public speaking. Nah di situ diajarin salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking, kita ngomong sendiri di depan kaca. Jadi kita bisa tahu ekspresi kita tuh kayak apa. Atau kalau misalnya lebih pede, bisa ngomong sama latihan sama satu temen yang misalnya kakak percaya. Tapi kalau aku sih lebih nyaman ke diri sendiri sih, soalnya kalau sama teman kadang-kadang malah pengen ngakak kan, kayak pengen ketawa aja. Jadi paling itu sih Kak. Yang pertama, kita bisa menerapkan ekspektasi kalau misalnya mereka akan fine-fine aja dengan apa yang kita sampaikan. Mereka akan melihat kita sebagai sesuatu hal yang positif. Jadi kita bisa terafirmasi oleh hal positif. Dan yang kedua, kita bisa mengurangi ketidakpastian itu dengan banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri. Kita catat poin-poin yang penting agar kita nggak ada yang miss. Paling itu sih. Baik Kak, terima kasih ya. Sama-sama. Paling saya mau nambahin sih untuk Mas Ainur Roji tadi. Bagus banget pertanyaannya. Kadang emang kita maupun itu ekstrovert, introvert itu sebenarnya nggak ada bedanya sih. Kalau untuk public speaking itu real soft skill harus kita asah sendiri. Dan dengan teori Kak Zahra tadi yang di cermin itu, ngobrol sendiri cermin itu sebenarnya sangat impactful sih. Gua sendiri juga udah pernah nyoba kayak gitu dan lumayan. Jadi kita tahu gestur kita tahu cara berdiri kita harus gimana, kemudian menggunakan gestur tangan seperti ini, apalagi terlebih untuk MC ya. Dan paling ada advice lagi satu, lebih banyak untuk ngobrol sama orang tapi ngebuka topik duluan. Itu sangat ngebikin kita lebih pede lagi nanti kalau misalkan ngobrol ke lebih banyak orang. Jadi kita tahu topik-topik apa yang akan kita buka lebih dulu gitu. Karena ya itu lebih melatih tadi interpersonal ininya ya, komunikasi ya kayak. Iya, lebih ke situ. Jadi udah terbiasa buka topik sama orang, jadi kita tahu apa yang harus kita omongin pada saat introduce gitu. Lebih ke situ sih. Jika ada pertanyaan lagi silakan, atau ada yang mau discuss boleh.
Oke, jika nggak ada, boleh Kak kita penutupan lagi. Oke. Eh, Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu bisa membawa manfaat di kehidupan kita dan bisa menjadi yang lebih baik lagi. Intinya di dunia digital ini segala sesuatunya yang ada di media sosial lagi-lagi kita harus lebih bijak untuk menyikapinya ya teman-teman karena kita nggak pernah tahu apa behind itu gitu. Semua hal yang disampaikan tuh bisa jadi ya memang settingannya seperti itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang impact juga kan sosmed kan kadang juga impact ya ke mental health kita. Kayak misalnya kita merasa kerdil, kita merasa kecil, oh aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi itu belum tentu teman-teman. Kadang-kadang aku aja nih ya mau posting gitu misalnya habis jalan-jalan kemana mau posting tuh aku mikir ini bagus nggak ya gitu aku yang which is bukan siapa-siapa apalagi mereka misalnya orang-orang yang udah punya exposure gitu pasti mereka ingin menampilkan sisi terbaik di dirinya jadi kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial kita serap apa yang baik yang nggak baik ya udah ditinggalin di sana aja sebagai lesson buat kita paling itu kita juga perlu lebih peka lagi-lagi kepada lingkungan jangan sampai apa yang kita sampaikan bisa menyakiti hati orang lain atau menyinggung memang kita nggak pernah apa ya nggak ada manusia yang 100% benar pasti nggak ada cuman kita bisa meminimalisir itu kita harus lebih paham orang lain kita bisa menghargai dia gitu kalau misalnya orang lagi ngomong ya kita dengerin gitu kita kasih apa ya masukan atau tanggapan sebisanya kita mungkin itu dari aku jangan capek-capek buat belajar dimanapun karena pada akhirnya kita adalah manusia yang harus dan akan terus belajar terima kasih atas waktunya sore hari ini Oke, terima kasih banget. Apa pesan penutup yang sangat good banget sih, karena bener kita belajar sampai nggak cuma sampai tua, tapi sampai ke liang lahat ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Zahra atas ilmunya. Semoga semua yang disampaikan Kak Zahra menjadikan kita lebih baik lagi. Walaupun gue suka banget sama teori efek butterfly. Walaupun efeknya kecil, tapi kita nggak tahu di kemudian hari akan menjadi sebesar apa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dari sini mungkin hanya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa jadi efek besar nantinya. Untuk penutupan, mari kita berdoa dulu biar kita semua bisa sukses ya, bisa sukses bareng-bareng. Ilmu-ilmu apa yang kita pelajari semua bisa kita serap dengan baik, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Mari kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Zahra, Kak Dimas, Kak Mas Ainun, Mas Zain, Kak Abel. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore terima kasih teman-teman Waalaikumsalam.